Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Ahmad Soleh dengan NIM 232520 kelas TIC. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang memahami dan mencegah serangan bandwidth dan LAN attack. Dalam landscape digital yang terus berkembang, ancaman cyber semakin canggih. Presentasi ini akan mengupas dua jenis serangan krusial: serangan bandwidth berbasis perangkat lunak dan LAN attack. Memahami mekanisme dan penanganannya adalah kunci untuk mencegah ketersediaan sistem dan data. Apa itu serangan bandwidth berbasis perangkat lunak? Eksploitasi protokol jaringan. Penyerangan menggunakan aplikasi atau skrip jahat yang membanjiri jalur internet dengan memanfaatkan protokol seperti ICMP, UDP, atau TCP. Tujuan utama DDoS targetnya adalah membuat layanan atau server yang dituju tidak dapat diakses oleh pengguna sah, sering disebut sebagai denial of service atau DOS, membanjiri jalur internet. Serangan ini berfokus pada saturasi kapasitas bandwidth target, mengganggu komunikasi dan operasional normal. Studi kasus serangan DDoS spam house di 2013. Serangan DDoS paling ikonik. Serangan terhadap spam house pada tahun 2013 adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah cyber, hampir melumpuhkan sebagian besar internet di Eropa. Tekniknya DNS amplification. Volume traffic mencapai 300 Gbps. Penyebab penyerangan memanipulasi permintaan DNS, memanfaatkan server DNS terbuka untuk memperbesar volume data yang dikirim ke target. Dampaknya adalah mengancam stabilitas koneksi internet global. Cara menangani serangan bandwidth software based. Untuk melawan serangan yang otomatis, pertahanan Anda juga harus otomatis dan berlapis. Layanan code shrouding. Gunakan penyedia layanan seperti Cloudflare atau Akamai. Mereka memiliki kapasitas bandwidth yang sangat besar untuk menyaring dan membersihkan trafik jahat sebelum mencapai server Anda. Intrusion Prevention System, Prevention System atau IPS, solusi perangkat keras atau lunak yang mendeteksi pola trafik anomali, misalnya jutaan paket ICMP per detik, dan secara otomatis memblokirnya. Yang selanjutnya yaitu scaffolding backhandling, mengalihkan trafik serangan ke lubang hitam atau IP yang tidak ada untuk melindungi infrastruktur utama agar
tetap beroperasi. Yang selanjutnya, konfigurasi firewall. Terapkan rate limiting untuk membatasi jumlah koneksi masuk per alamat IP, mencegah atau penyerang menguras sumber daya. Memahami LAN attack, serangan paket manipulatif. Target tumpukan TCP/IP. LAN attack menargetkan kerentanan pada tumpukan protokol TCP/IP. Membedakan dengan serangan bandwidth yang berfokus pada volume. Paket TCP/ICN palsu. Serangan ini mengirim paket TCP/ICN dengan alamat IP sumber dan port sumber yang sama persis dengan IP tujuan dan port tujuan, menciptakan infinite loop. Server mencoba merespons paket ke dirinya sendiri, menciptakan perulangan tak terbatas yang membingungkan sistem. Dampak LAN attack pada sistem crash. Sistem operasi menjadi bingung, terkunci atau tidak responsif karena kelebihan beban pemrosesan. Selanjutnya, CPU speak. Pengguna CPU menolak drastis hingga 100% saat sistem mencoba mengenali perulangan pesan. Blue screen of delete BS short. Pada sistem Windows lama, serangan ini sering memicu layar biru kematian, menandakan kegagalan sistem kritis. Sejarah dan relevansi LAN attack. LAN attack pertama kali muncul pada tahun 1997, melumpuhkan berbagai sistem operasi. Meskipun sistem modern lebih kebal, serangan ini tetap relevan, terutama pada perangkat IoT. Kasus klasik 1997, serangan massal melumpuhkan ribuan server di seluruh dunia setelah kode skrip tersebar luas di from peretas. Ini adalah pengingat bahwa bahkan kerentanan lama dapat memiliki dampak besar. Relevansi saat ini. Perangkat IoT, kamera CCTV, smart bulb dengan keamanan lemah sering menjadi target karena tumpukan TCP/IP yang kurang diperbarui. Versi baru dari LAN attack juga terus bermunculan. Referensi teknis dan mitigasi awal. Untuk memahami lebih dalam mengenai LAN attack, berikut adalah sumber referensi teknis yang relevan dari area awal serangan ini. The Register LAN Attack Vulnerability. Artikel yang membahas ketentraman dan dampak awal dari LAN attack. Solution and Mitigation Denial of Service Attacks. Catatan keamanan dari Cisco yang memberikan panduan mitigasi termasuk untuk LAN attack. Strategi menangani LAN attack. Penanganan LAN attack sangat spesifik kepada konfigurasi jaringan karena manipulasi alamat IP yang adalah intinya. Increase filtering, konfigurasi router atau
firewall untuk membuang paket yang datang dari luar tetapi memiliki IP sumber internet. Selanjutnya yaitu pembaruan OS. Sistem operasi modern memiliki logika bawaan untuk mengabaikan paket berbicara pada diri sendiri. Selalu perbarui OS. Intrusion System atau IDS. Gunakan IDS seperti SOT dengan aturan khusus mendeteksi paket dengan alamat IP sumber dan tujuan yang identik. Firewall rules. Buat aturan firewall sederhana, tolak paket jika resource IP. Kesimpulan, pertahanan berlapis adalah kunci. Baik itu serangan botnet yang membanjiri jalur atau line attack yang membandingkan sistem pertahanan siber yang efektif memerlukan pendekatan berlapis dan proaktif. Pahami ancaman. Pengetahuan mendalam tentang mekanisme serangan adalah langkah pertama. Terapkan teknologi, manfaatkan solusi modern seperti cloud system, IPS, dan IDS. Konfigurasi optimal. Pastikan jaringan dan firewall dikonfigurasi dengan benar untuk mitigasi. Selalu perbarui patch sistem operasi dan perangkat secara teratur untuk menutupi kerentanan. Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.